Katanya kota ini sedang bersolek. Mereka bilang mereka sedang membentuk wajah baru dari Pertiwi. Gedung-gedung itu, mereka bukan lagi tumbuh. Mereka meledak. Bahkan lebih meledak dari sepotong toge di atas kapas basah. Akar-akar itu tidak lagi menghujam bumi. Akar-akar itu menghujam punggung-punggung kami. Beton-betonnya saling tindih, saling rakus. Seolah dunia ini adalah milik nenek moyang mereka. Dan dari atas sana, mereka menatap kami di balik dinding-dinding jendela kaca yang dingin. Seolah-olah ingin meludah tepat di atas kepala kami. Mereka meludah di debu-debu yang selama ini kami perjuangkan agar tidak membuat kami sesak. Setiap butir nasi yang saya makan setiap harinya, rasanya hambar, tragis. Karena di balik dinding-dinding tersebut, mereka makan, membuang daging-daging sisa mahal yang bahkan lebih mewah daripada piring saya. Mengenaskan. Saya bahkan lupa kapan terakhir kali saya makan tenang. Tanpa memikirkan apakah besok saya akan digusur. Setiap pagi, di warung pojok yang punya televisi, saya nonton berita-berita yang nyebutin tentang investasi, nyebutin tentang luar negeri, kota modern, yang bahkan saya asing sama istilah-istilahnya. Tapi mereka bilang, kita lagi ada di era pertumbuhan. Pertumbuhan yang mereka sebut pakai dasi mahal. Pakai bahasa-bahasa planet yang mungkin mereka gak kelihatan keren kalau gak pakai bahasa itu. Tapi coba kalian turun ke lampu merah. Kalian lihat anak-anak di sana. Kalian lihat pertumbuhan gak di sana? Saya gak lihat pertumbuhan di sana. Yang saya lihat cuma ada anak-anak kecil yang bahkan udah bisa minta-minta. Bahkan mereka belum bisa megang pulpen. Itu yang kalian sebut pertumbuhan. Itu yang kalian sebut kemajuan. Itu yang kalian sebut kita lagi bersolek. Kalian sebut itu kemajuan. Sementara di sini perut saya terlilit, saya keroncongan. Dan kalian cuma bisa menatap itu di bawah atap-atap mewah kalian itu. Kalian sebut ini kemajuan. Sementara orang di bawahnya, kalian biarkan sekarat. Dunia ini emang udah kebolak-balik. Gila. Ada orang yang bahkan rela bayar juta-jutaan. Cuma buat apa? Lari di atas mesin. Sementara kita di sini sibuk lari di atas kenyataan di mana kami digusur, dikejar-kejar Satpol PP, lari di bayang-bayang knalpot, sampai buat paru-paru kami sesak. Di sini kita sibuk lari dari kenyataan. Kenyataan apakah besok akan lebih indah atau malah lebih suram dari hari ini. Itu yang kalian sebut pahlawan. Orang yang kerjaannya cuma nempel di kursi empuk, yang kerjaannya cuma nanda tanganin surat penggusuran di atas pulpen mewah yang mungkin bisa ngasih makan keluarga saya sampai 7 turunan. Atau kami yang setiap hari bekerja di bawah sinar matahari, di mana punggung-punggung kami udah terbiasa terbakar. Kami yang kerjaannya sibuk menjaga sesuap nasi supaya bisa dimakan oleh 10 orang sekaligus. Lihat saya. Coba lihat mata saya. Menurut kalian ini saya itu apa? Apa saya cuma angka-angka yang kalian jejerin di atas kertas? Apa saya cuma bagian dari statistik? Angka
masalah kemiskinan yang kalian obrolin di atas meja hotel mewah sambil makan makanan yang bahkan mungkin lebih mahal daripada harga diri saya. Saya ini manusia. Saya punya nama. Saya punya nama pemberian orang tua saya. Saya juga punya mimpi. Mimpi saya sama besarnya kayak gedung-gedung yang kalian bangun itu. Sama. Tapi kalian tahu apa bedanya? Bedanya, mimpi kalian itu kalian ambil dengan merebut tanah tempat kami berpijak. Sementara mimpi kami kalian seret. Kalian paksa mati. Kalian kubur hidup-hidup di bawah pondasi tempat kalian berpijak sekarang. Terus kalian masih bisa tanya kenapa kita teriak. Kalian masih bisa tanya kenapa saya meringkis kesakitan. Saya ini manusia. Saya bukan statistik. Saya manusia yang sebenarnya masih hidup. Tapi kalian paksa mati dan berbangkai di bawah kaki kalian. Mungkin keadilan itu seperti pelangi kalau dilihat dari kaca mobil mewah kalian. Tapi bagi kami, pelangi itu gak pernah benar-benar sampai menginjak ke bumi. Pelangi itu gak pernah bisa kami makan. Pelangi itu gak pernah bisa kami sentuh. Pelangi itu indah, tapi cuma bisa kami lihat dari kejauhan. Indahnya itu terkadang seolah-olah mengejek. Seperti bilang, kamu gak akan pernah bisa sampai sini. Selamat menikmati sarapan kalian, tuan dan puan yang terhormat. Semoga denting dari sendok, perak, dan emas kalian itu bisa nutupin suara perut kami yang keroncongan tiap harinya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk cuci tangan. Karena mungkin debu kami bisa nempel di sana.